Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sore. Cateng. Apa kabar? Kabar baik. Oke, lagi sibuk apa sekarang, Cateng? Lagi sibuk ya mempersiapkan beberapa program di Oke, luar biasa. lingkungan. Ya begitulah. Ini kesibukannya luar biasa sebagai wakil direktur dari Borneo Barat. Oh, nah. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Ini adalah coaching yang kedua bagi Cateng. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan, fasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya pendukung yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap, Cateng? Oke, siap. Oke. Selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan mendengarkan Cateng serta akan bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah sudah siap? Oke, siap. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuannya ingin Cateng capai? Tetap ya, mungkin di manajemen ya manajemen diri lah untuk mengerjakan beberapa hal yang menumpuk. Oke. Jadi saya perjelas, manajemen diri maksudnya pengaturan waktu atau seperti apa? Ya, pengaturan waktu. Oke. Dan pengaturan langkah bergeraknya harus bagaimana. Oke. Kalau itu butuh di manage. Oke. Berarti Cateng, tujuan kita coaching hari ini bagaimana cara memanajemen waktu sehingga program-program bisa jalan, seperti itu ya? Oke. Apa ini apakah ini benar-benar penting bagi Cateng dalam menjalankan program? Penting. Saya rasa sangat penting karena numpuknya kerjaan ya. Itu saya rasa manajemen waktunya sangat perlu sekali. Manajemen waktu bagi Cateng ini sesuatu yang spesial. Ya. Sesuatu yang harus bisa di-manage dengan luar biasa gitu ya. Oke, luar biasa. Apa saja informasi yang telah Cateng kumpulkan untuk melakukan tindakan pengaturan manajemen waktu dengan baik? Yang pasti saya harus mengetahui apa dulu yang saya kerjakan. Mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mencari tahu deadline masing-masing pekerjaan itu. Deadline masing-masing kerjaan. Dan setelah itu saya baru mengambil sikap mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa saya kerjakan dalam waktu singkat, mana yang ini pekerjaannya butuh waktunya lama. Jadi menganalisa pekerjaannya juga. Berarti yang pertama tahu dulu kerjaannya apa, yang kedua deadline-nya kapan, kemudian mengatur mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Seperti itu Cateng ya? Seperti itu. Ada strategi lain yang ingin dicapai agar berhasil manajemen waktunya? Belum ada strategi lain sih, saya pikir. Baru ya itu yang saya pikir ya baru kerjaan saya ini ya. Yang ini targetnya ini, mana yang prioritas itu yang saya kerjakan. Sudah berjalan selama ini? Lumayan berjalan. Apakah efektif atau ada yang mengganjal? Yang mengganjal adalah aktivitas yang tidak penting di luar ya. Yang tidak penting di luar. Apa contohnya? Ya, seperti bermain bersama teman-teman sekantor yang berlebihan. Itu tidak prioritas. Itu tidak prioritas. Tapi saya rasa itu kalau dibandingkan dengan pekerjaan itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, tapi kalau dari segi energi kebersamaan itu perlu dilakukan karena di dalam bermain dengan kawan-kawan sekantor tuh enggak ada hal lain yang terhalangi gitu. Kita mau ngomong aja. Itu saya rasa sih penting. Itu bagian dari strategi mungkin agar lebih santai, mungkin bisa jadi bagian dari strategi juga. Apa hubungan sebab akibat atau logika yang Cateng pakai sehingga tadi bermain itu menjadi salah satu strategi dalam manajemen waktu? Logikanya? Iya. Karena gitu ya, kalau kita bekerja terus-menerus tuh kan kalau misalnya nggak diselingi dengan menghibur diri seperti itu, saya pikir daya stres kita itu akan meningkat. Sedangkan di rumah saja itu udah ada masalah kan pasti dengan keluarga, dengan kesibukan di rumah itu udah jadi masalah.
perlu manajemen khusus juga untuk menghadapi di sana. Ya. Belum lagi manajemen pekerjaan kita yang di sini yang kadang ya dalam satu waktu bisa mengerjakan berapa hal sekaligus itu. Kalau misalnya tidak diselingi dengan main itu, saya rasa akan semakin otak kita akan semakin capek, badan kita juga akan semakin capek. Oke. Apakah artinya dengan strategi bermain tadi salah satunya healing lah kata anak sekarang kan, itu bisa memperbaik kualitas pekerjaan Cateng? Nah itu belum saya temu jawabannya. Belum ketemu jawabannya. Dan apakah artinya kalau tidak main-main, fokus ke pekerjaan, kualitas pekerjaannya malah lebih buruk? Bisa jadi. Karena lelah yang misalnya kita udah bekerja 5 jam, 6 jam fokus terus nggak ada istirahatnya, nah, itu bisa jadi konsentrasinya hilang. Bisa jadi ada sesuatu yang seharusnya kita masukkan dalam, misalnya kita sedang mengerjakan laporan gitu. Ketika kita capek dan dipaksakan itu pasti akan ada yang terlewat ya. Nah, Oke. Apa yang Cateng pahami tentang manajemen waktu sehingga butuh ada jeda bermain sebentar kemudian lanjut lagi ke pekerjaan berikutnya? Apa yang benar-benar Cateng pahami? Karena keterbatasan kita sebagai manusia ya. Keterbatasan kita sebagai manusia nggak bisa kita full bekerja full gitu, harus ada batasan-batasan yang yang harus kita tahu dari diri kita, dan semua orang punya batasan-batasannya masing-masing. Nah kalau saya melihatnya adalah itu. Cateng yakin bahwa hal ini sesuatu yang baik untuk pekerjaan Cateng? Baik kalau dilakukan dengan pas. Tapi kalau bermainnya pas. Berlebihannya tidak pas lagi. Oke. Tadi berarti mengapa yang penting itu pas gitu ya, tidak terlalu berlebihan gitu. Penting buat Cateng untuk selalu ada jeda waktu istirahat sebelum bekerja lagi. Penting ya? Penting. Saya rasa penting. Oke, apa kesimpulan yang Cateng ambil dari sesi coaching ini? Berpikir lebih bahwasannya hal yang kita lakukan tuh perlu juga distrategikan. Saya nggak merasa itu strategi sebenarnya. Iya. Saya nggak merasa kebiasaan aja. Tapi setelah ini itu bisa dijadikan strategi. Iya, itu bisa dijadikan strategi. Oke. Apa action plan yang akan dibuat nih terkait strategi baru tadi ini ya? Mungkin mau dijadwalkan. Kalau dijadwalkan sih kayaknya enggak. Karena kerja saya kan enggak sesuai jadwal. Enggak. Mungkin ya lebih mengatur lah. Mengatur agar pas tadi. Oke, baik. Oke, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat bagi Cateng. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.